Chapter 2 ini isinya adalah bagaimana nanti perusahaan itu harus merumuskan visi, misi, objektif, kemudian strateginya. Di chapter 1 sebetulnya hal ini sudah kita bicarakan secara singkat. Pada bagian mana? Pada bagian bahwa perusahaan itu harus punya tujuan yang ingin dicapai di masa depan. Ya. Jadi kalau kita bicara strategi kemarin kan kondisi saat ini seperti apa, yang diinginkan seperti apa. Nah, yang diinginkan itulah yang namanya visi. Yang diinginkan itulah yang seringkali kita sebut dengan visi. Ya, jadi kan perusahaan punya kondisi saat ini, tapi perusahaan juga punya apa yang ingin dicapai di masa depan. Nah, apa yang ingin dicapai di masa depan itulah yang sering kita sebut dengan nama visi. Apa yang ingin dicapai di masa depan itu yang kita sebut dengan visi. Nah, saya akan bicara lebih detail tentang hal ini saat ini. Jadi, kalau saudara mau menyusun strategi, ya seperti di chapter 1 sih, memahami kondisi saat ini, kemudian apa yang ingin dicapai. Di chapter 2 ini, di chapter 2 ini, kalau saudara mau susun strategi, saudara harus punya visi, saudara harus punya target. Mengapa harus punya target? Karena strategi adalah cara untuk mencapai target. Kalau targetnya tidak ada, lah bagaimana strateginya mau disusun? Ya, jadi saudara mesti memahami apa yang namanya target, apa yang ingin dicapai, ya. Karena strategi itu pada dasarnya adalah cara mencapai target itu. Jadi kalau targetnya tidak ada, bagaimana saudara mau bilang strategi disusun? Karena yang ingin dicapai tidak ada. Hmm. Oke, semoga bisa dipahami ya. Saya mulai dari yang pertama ini. Nah, yang namanya target, ini saya membuat visi dengan bahasa yang lebih sederhana ya, saudara. Target, apa yang ingin dicapai, apa yang ingin diwujudkan di masa depan. Itu yang namanya visi itu seperti itu. Di dia memberi arah, kita mau kemana. Jadi visi itu provide direction, where we are going gitu. Jadi kalau saya sekarang sudah punya prodi akuntansi dan manajemen yang bagi kami sudah kami sebut berkualitas dengan berbagai ukuran, tentunya saya tidak bisa susun visi saya membuat prodi akuntansi dan manajemen yang berkualitas. Bisa. Mengapa? Karena itu sudah dicapai. Karena itu sudah ada. Jadi yang namanya visi itu apa yang belum tercapai, apa yang belum ada saat ini. Nah, bisa juga saya sebut visi untuk kampus saya sekarang. Kami ingin menjadi perguruan tinggi level 200 besar di Asia. Sekarang belum. Sekarang kami masih 500-an sekian di Asia. Tapi kami pengen mencapai 200 besar. Itu namanya visi.
Nah, jadi itulah namanya visi. Kita ingin mencapai apa? Nah, saudara itu kalau punya bisnis, saudara mesti rumuskan yang namanya visi itu. Kamu lah cita-cita. Visi itu ya sama. Dengan bahasa yang sederhana, visi itu ya cita-cita. Ya, apa yang ingin kalian capai. Itu. Nah, ada pedoman sederhana untuk membuat visi. Ada pedoman sederhana untuk buat visi. Yang pertama itu visi itu harus grafik. Maksudnya grafik itu apa toh? Grafik itu menggambarkan apa yang ingin dicapai dengan jelas. Gitu. Menggambarkan apa yang ingin dicapai dengan jelas. Maksudnya apa, saudara? Kalau visi saya, kalau visi saya itu menjadi perguruan tinggi yang baik, itu tidak jelas. Itu tidak jelas. Itu tidak grafik. Tetapi kalau visi saya itu seperti ini, menjadi perguruan tinggi 200 besar Asia. Itu baru namanya grafik. Itu baru namanya grafik. Jadi menggambarkan sesuatu yang jelas, menggambarkan sesuatu yang nyata. Gitu. Kemudian yang kedua, ini yang sudah saya sampaikan tadi. Ini yang sudah saya sampaikan tadi. Forward looking, visi itu harus sesuatu yang belum dicapai. Misalnya saya kampus kami saat ini untuk akreditasi institusi, akreditasi university, kami disebut unggul. Nggak bisa saya pakai untuk visi saya menjadi perguruan tinggi unggul, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nah itu sudah dicapai. Jadi harus ke depan, ya harus ke depan. Kemudian berikutnya, fokus, arahnya jelas, arahnya jelas. Menjadi perguruan tinggi yang baik itu tidak jelas arahnya. Menjadi perguruan tinggi 200 besar Asia itu jelas sekali. Nah, tujuannya, ukurannya macam-macam. Nah, itu. Kemudian have some wiggle room. Maksudnya apa? Skripsi itu harus menginspirasi, harus membuat semangat untuk bergerak.
Kita ingin menjadi perguruan tinggi 200 besar dunia. Wah, itu keren itu. Ya, itu keren. Itu menginspirasi. Kemudian yang berikutnya, visi itu visible. Visible itu bisa dicapai. Saya tidak boleh buat visi jadi kampus 10 besar dunia dalam 20 tahun lagi. Tidak boleh, saya bukan gitu. Tidak mungkin bisa dicapai. Jadi visi yang saya buat itu juga harus visible, alias bisa dicapai. Ya, oke. Kemudian visi itu harus memberi arah, bukan cuman kata-kata semu. Ya, jangan hanya kata-kata semu, tapi harus memberi arah, betul. Kemudian visi itu harus mudah diingat. Visi itu harus mudah diingat. Ya, harus mudah diingat. Kenapa harus mudah diingat? Karena itu harus dipahami oleh semua anggota organisasi. Itu nanti jadi semangat buat mereka. Bagaimana bisa jadi semangat kalau orangnya tidak ingat? Bagaimana bisa jadi sumber semangat kalau orangnya lupa? Jadi itu saudara dipahami baik-baik. Nah, silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi, bisa disampaikan. In progress. Ya, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Nanti saudara akan dapat tugas untuk bekerja di breakout room lagi, tapi kali ini nanti hasilnya saya minta dikirim lewat eh, itu ya, lewat WA ya, lewat WhatsApp saya ya. Nanti saya minta dikirim lewat itu. Oke. Nah, oke ya. Saya lanjut. Jadi tadi sudah disebutkan langkah-langkahnya. Saya harus buat visi dulu. Apa yang ingin dicapai? Kalau sudah visinya jadi, kalau sudah visinya jadi,
Maka kita akan menyusun apa lagi? Misi. Misi itu apa? Misi itu apa yang kita lakukan. Jadi kegiatan kunci organisasi, apa yang kita lakukan? Jadi kegiatan kunci organisasi, tapi secara searah dengan visinya itu. Jadi kami misalnya punya visi begini di STI YKPN. Kami itu punya visi menjadi perguruan tinggi 200 besar Asia. Lantas bagaimana kami bisa merumuskan misinya? Yang pertama bisa jadi misi kami adalah menyediakan pendidikan akuntansi dan manajemen untuk tingkat S1, S2, dan S3. Satu, itu misi. Pendidikan itu artinya ada kelasnya. Yang kedua, kami membuat quality control yang bagus untuk seluruh lapisan STIE YKPN. Tuh. Itu misi yang kedua. Misi yang ketiga, kami membuat riset ya sesuai dengan bidang ilmu yang kami ajarkan. Misalnya itu misi. Visinya sudah, kemudian misinya juga sudah, gitu kan. Nah, itu misi. Apa yang kita lakukan? Kemudian yang ketiga, ada yang namanya values. Apa itu values? Values itu adalah tata nilai yang jadi pedoman bertindak kami. Tata nilai yang jadi pedoman bertindak kami. Jadi misalnya kami harus merumuskan seperti ini. Kami harus merumuskan seperti ini. Integritas itu mendasari segala tindakan kami ngelola akademik ini. Integritas. Nah, itu integritas. Bentar ya, saudara ya. Nah, gitu ya, saudara ya. Nah, sekarang begini, saudara. Sekarang saya mau minta saudara membentuk kelompok. Saya minta saudara membentuk kelompok. Nanti kelompoknya saya bagi pakai breakout room ya. Kelompoknya saya bagi pakai breakout room. Ada 7 kelompok nanti yang akan saya bentuk di breakout room ini. Saudara
Ini tugasnya nanti bertahap ya, saudara. Tugasnya bertahap. Tahap satu tugasnya adalah cobalah saudara itu seakan-akan punya bisnis. Jadi satu kelompok itu masing-masing punya bisnis, ada bisnis sendiri. Saudara boleh misalnya ngomong bisnisku adalah konsultan, boleh. Bisnisku biro wisata, boleh. Bisnisku toko, boleh. Bisnisku apalah terserah. Ya, tempat pijat pun boleh. Nah, saudara bikin bisnis itu, terus coba saudara rumuskan visi, misi, dan satu core value. Satu saja untuk bisnis saudara. Ya, ini salah satu nanti tolong jadi mencatat itu diskusi kelompoknya. Jadi harus ada deskripsi bisnisnya dulu ya. Bisnisku adalah biro wisata, misalnya itu deskripsi. Kemudian visinya apa, misinya apa, core values-nya apa. Ya, nanti silahkan apa bisa ditulis di chat Zoom juga boleh lah. Itu laporannya itu di chat Zoom boleh. Saya bisa foto kok dari sini. Tapi nanti lebih baik ya, saya sarankan ini saya kasih nomor handphone saya. Apa yang saudara diskusikan itu bisa dikirim lewat WhatsApp. Satu kelompok satu saja. Jadi yang dikirim ke WhatsApp saya itu anggota kelompoknya siapa, kemudian bisnisnya apa, kemudian cobalah merumuskan visi, misi, dan core values. Ya, itu ya. Ini saya buat breakout room. Saudara bergabung ke room yang sudah ditentukan. Terus diskusikan itu. Nanti masih ada berlanjut lagi, masih panjang. Tapi kumpul dulu yang ada ke WhatsApp. Selamat bergabung dalam breakout room.
Halo, Ready Makladiaka. Halo, Good night.
Megan. Ah. Betty. Ayam. Pakita kita nasa how to pizza. Oleh jaringan dia kena. Tak komplit tidak. Mas Allah lah, criados. Mau lah ha. Wis. Profi nang manda. Ha? Wis. Pakardume nene. Wis ne lang. Radyo ko alin. Yang masih di sini silakan bergabung ke room masing-masing. Kemudian diskusi bisa dijalankan di sana.
Silakan yang belum bergabung di breakout room bisa bergabung ke breakout room.
Help. Saya pindah ke record room. Oke, sebentar. Record room masuk. Oke, saya lanjut di sini ya. Saya lanjut di sini. Ada yang sudah tulis di sini ya. Oke. Oke, ini saya minimize dulu. Ya, oke. Ini ada sedikit komentar ya dari saudara. Jadi ini ada teman dari namanya Renato. Renato itu buat visi sangat penting. Ya, kita punya mimpi rencana, saya harus mengembangkan toko ini. Nah, my main question is this. Lantas visinya apa? Visinya apa? Disitulah nanti Renato dan teman-teman harus memperdalam sebetulnya visinya apa. Misalnya begini, saya ingin menjadi perusahaan fotokopi, kami ingin menjadi perusahaan fotokopi yang dipercaya oleh masyarakat Dili. Itu menjadi tujuan utama masyarakat Dili. Itu visi. Ya, nah itu visi. Jadi yang ingin kalian buat adalah kalian tuh merumuskan visi, merumuskan apa yang mau dicapai. So, what's your vision? Kalau kamu punya usaha fotokopi, saya ingin menjadi eh, perusahaan fotokopi paling besar di Dili. Boleh, boleh. Nah, jadi boleh, itu boleh. Artinya, feel free to express your idea, feel free to write your idea. Jadi visimu itu apa? Kemudian misi. Nah, kalau sudah visinya ada, perusahaan fotokopi melayani apa? Kami melayani pertama bisa jadi misinya. Kami melayani fotokopi. Kami melayani penjilitan. Kami menjual stationery, alat tulis, dan berbagai perlengkapannya. Nah, jadi itu apa yang dilakukan itu misi. Nah, jadi saudara mesti
pahami itu. Yang saya minta itu. Kemudian values misalnya. Values untuk perusahaan fotokopi. Accuracy. Jadi fotokopi itu harus akurat. Fotokopi itu harus akurat. Ya, tidak boleh tidak akurat. Jadi itulah saudara yang saya minta ya, yang saya minta dari kalian. Ini breakout room-nya sih masih ada. Nanti saya buka lagi. Ya. Oke, saya teruskan dulu. Saya teruskan dulu. Jadi saudara tadi sudah punya visi, sudah punya misi, sudah punya core values. Kalau saudara punya usaha fotokopi, ya visimu adalah menjadi fotokopi terbesar di Dili dalam 10 tahun ke depan, misalnya gitu. Boleh saudara rumuskan itu. Menjadi usaha fotokopi terbesar di Dili. Kalaupun saudara tidak bermain di Dili, saudara hanya eh, bermain berbisnis di Universitas di Dili, tidak apa-apa. Visiku adalah menjadi usaha fotokopi tujuan utama semua dosen, semua student Universitas di Dili selalu ke tempat saya. Itu. Itu visi. Kamu ingin usaha fotokopimu jadi seperti apa? Jadi terbesar di Dili atau jadi tujuan utama semua mahasiswa dan dosen Universitas di Dili? Itu boleh. Kemudian habis itu saudara mesti rumuskan misinya. Nah, kalau saudara merumuskan misi, ya saudara harus paham itu menulis apa yang saudara lakukan. Usaha fotokopi saya menjalankan itu fotokopi, ada, jilid ada, ya kan? Kemudian eh, fotokopi ada, jilid ada, jual stationery ada. Boleh, boleh saudara rumuskan itu. Kemudian habis itu saudara rumuskan yang namanya core values. Kalau fotokopi mungkin accuracy ya, accuracy, Lleno, lleno. ya accuracy, ketepatan, terus kehati-hatian supaya dokumen dari pelanggan itu tidak rusak. Nah, kalau visi, misi, kemudian eh, core values itu sudah ada, the next step is objective. The next step is Progress. objective. Mengapa objektif itu harus ada? Karena pada dasarnya visi itu must be translated, mesti converted, harus dikonversi ke target kinerja yang lebih spesifik dan terukur. Ya, visi itu harus diterjemahkan menjadi target yang lebih terukur. Saya kali ini akan gunakan Excel ya, untuk menggambarkan ini. Sebut saya punya visi untuk kampus saya. Sebut saja saya punya visi untuk kampus saya menjadi kampus 200 besar Asia. Saya sebut visi saya itu. Ini visi menjadi kampus 100 besar Asia. Saya harus perbesar hurufnya sedikit.
Kemudian kami punya misi. Kami punya misi. Ini menggambarkan apa yang kami lakukan, menyelenggarakan pendidikan S1 sampai S3 akuntansi, manajemen, bisnis digital. Itu misalnya misinya di situ, misi 1. Karena misi bisa lebih dari 1. Dia menggambarkan apa yang dilakukan. Misi 1. Misi 2, saya membuat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai ilmu kami. Itu misi 2. Masih ada misi 3. Visi hanya 1. Misi bisa lebih dari 1. Misalnya ini misi 3. Membuat quality control menyeluruh di seluruh kegiatan akademik. Itu visi misi sudah. Masih ada tadi values. Oke. Saya terumuskan values. Values karena ini pendidikan, integrity dan humility. Integrity itu artinya kampus itu harus punya integritas. Kalau A katakan A, kalau B katakan B. Humility itu kerendahan hati supaya tidak sombong. Nah, humility itu kerendahan hati, tidak sombong. Nah, ini ternyata ada yang masuk lagi ke saya ini. Ada teman bikin seperti ini. Visi menyediakan daging dan telur ayam bebek segar dan berkualitas. Oke, ya, visi itu menyediakan ini. Mungkin lebih pas lagi, lebih tepat lagi kalau dibuat dalam lebih kuat lagi. Visi saya menjadi perusahaan penyedia daging dan telur ayam bebek terbesar di Dili dalam 20 tahun ke depan. Itu cita-cita. Ya, itu cita-cita. Itu visi. Itu yang ingin dicapai. Menjadi penyedia daging dan telur ayam bebek segar berkualitas terbesar di Dili dalam 20 tahun ke depan. Mungkin sekarang bisnisnya belum ada atau baru kecil, tetapi saudara punya cita-cita untuk jadi besar. Nah, itulah pentingnya visi itu di situ. Pentingnya visi itu di situ. Saudara punya harapan besok akan jadi besar. Misinya, misinya saya memelihara ayam dan bebek dengan memperhatikan standar-standar kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Betul. Jadi memelihara ayam dan bebek sesuai standar kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Bisa jadi begitu. Misi yang dilakukan lagi apa? Selain melihara, saya bermitra dengan banyak rumah makan yang akan saya pasok daging ayam atau bebeknya. Bisa jadi begitu. Yang ketiga, ya toh,
saya mendapatkan sertifikat bisnis. Boleh, gitu. Ya, jadi itu saudara. Jadi visi itu apa yang ingin kamu capai? Ya, boleh ditambahi periode waktu, boleh. Lebih bagus lagi dalam 20 tahun ke depan. Misalnya. Jadi itu cita-cita, visi itu. Visi itu cita-cita, apa yang ingin dicapai, apa yang ingin didapatkan, ya. Kemudian misi itu apa yang dilakukan. Nah, apa yang dilakukan. Oke. Nah, kemudian values, tata nilai. Kalau itu terkait ayam tadi, tata nilai, ya, tata nilai untuk bisnis ayam tadi misalnya kebersihan. Jadi, kalaupun pelihara ayam, tidak asal pelihara, tetapi juga selalu menjaga kebersihan kandang dan lingkungan sekitarnya. Nah, misalnya kebersihan itu. Ketaatan pada pemerintah untuk patuh pada In aturan progress. pemerintah itu juga values. Itu juga values. Artinya saudara itu punya bisnis, saudara itu mesti rumuskan visi, karena itu jadi harapan, target ke depan yang mau dicapai. Saudara harus rumuskan misi, karena itu menggambarkan apa kegiatan yang saudara mau lakukan. Yang ketiga harus punya values. Kenapa harus ada values? Karena itu jadi nafas, jadi semangat dalam bekerja. Bekerja itu ada dasarnya, ada pedomannya. Nah, bekerja itu ada dasarnya, ada pedomannya. In progress. Ya, saudara pahami itu ya. Nah, sekarang saya mau jalan lebih jauh lagi. Setelah visi dan misi dan ob- dan apa tadi? Values itu sudah dirumuskan dengan baik, tinggal satu lagi. Ya sebetulnya dua. Tapi satu ini penting, objectives. Objectives. Objektif itu apa? Objektif itu adalah ukuran yang lebih bagus, terukur, ada batas waktunya, sehingga visi itu bisa dibuat lebih detail. In progress. Misalnya, saya punya Excel tadi. Visiku itu menjadi kampus 200 besar Asia. Saya bisa buat ini menjadi beberapa objektif. Misalnya objektif satu itu jumlah publikasi dosen. Kemudian saya buat objektif dua, jumlah mahasiswa. Saya bikin objektif tiga, jumlah
mahasiswa asing. Saya buat objektif 4. Kepercayaan masyarakat. Itu. Jadi apa yang saya punya ini, visi, misi, kemudian values ini kemudian dibuat menjadi objektif. Misalnya ini dalam 20 tahun ke depan. Oke. Saya bisa buat dalam 5 tahun pertama. 5 tahun pertama. Kemudian 5 tahun kedua. Kemudian 5 tahun ketiga. Kemudian 5 tahun keempat. Jumlah publikasi misalnya ini 50, ini 75, ini 100, ini 150. Ini juga jumlah mahasiswa juga saya buat begini. 5 tahun pertama jumlah mahasiswa 1000. Ini 1500. Ini 2000. Ini 2500. Jumlah mahasiswa asing. Saya buat 5 tahun pertama. Misalnya mahasiswa asing saya ada 20. Tahun kedua ada 30, 40, 50. Kepercayaan masyarakat. Misalnya ini 5 tahun pertama. 5 tahun pertama saya sebut cukup baik. Ini baik. Ini sangat baik. Kemudian luar biasa. Nah, saudara bisa lihat sekarang bahwa visi yang kamu tadi tidak jelas itu kemudian diterjemahkan menjadi beberapa objektif. Kenapa saya sebut visinya tidak jelas? Karena dia kan luas sekali skripsi itu, visi itu. Dia sangat luas. Beberapa orang bilang visi itu kadangkala abstrak. Oleh karena itu, kadang visi itu harus diterjemahkan menjadi beberapa objektif. Harus diterjemahkan menjadi beberapa objektif. Nah, ini objektif itu ada ukuran waktunya, makanya ini ada 5 tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kemudian ada jumlahnya, kemudian ada jumlah mahasiswa, tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kemudian ada angkanya, kemudian eh, ada jumlah mahasiswa asing, tahun pertama, 2, 3, 4, ada angkanya, kemudian kepercayaan masyarakat, ada angkanya, gitu. Nah, itu saudara pahami baik-baik ya. Nah, kalau ikut buku saudara, objektif itu ada dua. Satu yang namanya financial objektif, ya. Yang kedua strategic objektif.
Financial objektif itu yang ada hubungannya sama uang atau angka yang real. Strategic objektif itu tidak ada hubungannya sama uang. Jadi saudara kelola bisnis, saudara rumuskan visinya, saudara rumuskan misinya, ada core values-nya, ya. Kemudian ada objektif. Visi saudara itu diterjemahkan menjadi objektif. telepon में जूम है ना telepon Ya, saya pindah ke sini. Tolong mic-nya di mute ya. Ini saya tidak bisa mute soalnya. Oke, saya lanjut. Nah, saudara pahami baik-baik. Ini visi, misi sudah disusun, kemudian ada values, kemudian jadi objektif. Objektif saya yang satu itu jumlah publikasi. Tahun pertama, kedua, ketiga, keempat. Kemudian yang kedua jumlah mahasiswa. Yang ketiga jumlah mahasiswa asing. Kemudian yang keempat kepercayaan masyarakat. Oke. Nah, kalau sudah begini, tinggal yang terakhir. Tadi di buku saudara disebut, kalau sudah bisa merumuskan visi, misi, objektif, kemudian yang ketiga adalah strategi. Saya mau pindah ke Excel saya saja, supaya saudara lebih paham. Kalau saya ingin publikasi dosen saya naik, strategi saya bagaimana? Jadi ini strategi. Strategi itu caranya. Oh, sorry. Ini caranya. Ini strategi. Dengan kamu. In progress. Oke. Nah, ini dari visi, kemudian dirumuskan menjadi objektif, dari objektif kemudian dibuat menjadi strategi. Saya harus angkat telepon sebentar. Ay, no, mana esa pulsa.
Woi, Umi tuan buat nih. Terau. Oke, saya lanjut ya. Tolong mic-nya di mute ya, supaya saya bisa bicara dengan jelas. Saudara Flamisia, mic-nya masih terbuka. Oke, saya teruskan ya. Jadi tadi mulai dari visi, kemudian turun ke objektif, ya, turun ke objektif, kemudian turun ke strategi, ya, turun ke strategi. Nah, strateginya bagaimana? Misalnya, kalau saya ingin dosen saya itu publikasinya banyak, tentunya saya harus buat training. Ya, harus ada pelatihan. Kemudian harus ada insentif. Jadi supaya orang mau buat publikasi, dia harus dibuat training, dia harus dibuat insentif. Kemudian ada juga mentoring, ada pendampingan. Kemudian kalau saya ingin mahasiswa saya itu bisa banyak, bisa jadi bertambah, tentunya strategi saya pertama harus promosi. Kemudian saya harus buat partnership dengan high school. Di sini ada namanya SMA. Supaya mahasiswa saya banyak. Kemudian saya harus buat mudah cari kerja. Jadi kalau lulusannya itu mudah cari kerja, nanti mahasiswanya akan banyak. Gitu. Ya, oke. Nah, kalau saya mau cari mahasiswa asing bagaimana? Kemudian tentunya saya harus dengan bekerja sama dengan luar negeri. Saya harus kasih scholarship supaya mahasiswa asingnya bertambah. Tuh. Kemudian supaya kepercayaan masyarakat naik bagaimana? Maka saya harus buat proyek ke masyarakat. Jadi memang saudara di sini saudara boleh lihat itu memang ya begitu caranya. Saudara harus punya visi. Nah, visi itu kemudian diterjemahkan menjadi misi, kemudian ada values-nya, kemudian ada objektif. Kenapa harus diterjemahkan menjadi objektif? Karena visi itu tidak jelas. Visi itu very wide. Ya. Visi itu sangat luas sekali. Nah, visi itu sangat luas sekali. Very wide lah istilahnya ya. Oke, gitu. Kemudian ya karena visi itu sangat luas, diterjemahkan menjadi objektif yang lebih detail. Ada ukurannya, ada waktunya, ada capaian yang ingin dicapai. Itu. Nah, semua ada objektifnya. Kemudian ada strateginya. Strategi itu supaya publikasinya bisa banyak bagaimana? Apa yang harus kulakukan?
Ini objektif yang kedua apa? Nah, objektif yang ketiga apa? Kemudian strateginya. Jadi itu saudara bagaimana menerjemahkan visi menjadi strategi. Jadi strategi itu pada dasarnya bukan asal disusun supaya orang itu daydream gitu, melamun, berpikir strateginya apa. Bukan. Saudara mesti pahami dulu visinya itu seperti apa, kemudian bagaimana visi itu diterjemahkan menjadi objektif, kemudian dari objektif menjadi strategi. Jadi kalau saudara bisa pahami itu, sudahlah, saudara paham ini chapter 2 bukumu isinya apa. Ini breakout room mau saya buka lagi. Breakout room saya buka lagi. Cobalah saudara tadi sudah punya visi, sudah punya misi. Dibuatlah seperti ini kira-kira. Kemudian bolehlah file ini salah satu bisa buat ditulis di kertas juga boleh, digambar di kertas boleh. Tidak harus pakai Excel, tidak harus pakai laptop. Kertas, nanti kalau sudah di kertas sudah clear, kemudian difoto, dikirimlah ke WhatsApp saya supaya saya tahu saudara sudah paham betul atau belum. Begitu. Ya, jadi ini breakout room saya buka lagi. Silakan berdiskusi nanti sampai pukul 10.30. Ini ada chat ini sebentar. Ada chat. Oke. Sampai 10.30 silakan berdiskusi. Nanti 10.30 saya tunggu jawabannya. Kemudian pekerjaan saudara akan saya review di pertemuan yang akan datang. Kita akan bertemu lagi 2 weeks from now. Jadi next Monday itu kita tidak ada kuliah. Next Monday di Indonesia itu hari Lebaran. Kami orang Indonesia biasa kalau Lebaran kami kunjung-kunjung ke keluarga, visit keluarga. Kalau Lebaran kami selalu begitu. Ya, jadi memang minggu depan tidak ada kuliah, kita ketemu 2 minggu lagi. Semoga saudara sudah punya seperti ini, supaya kita bisa diskusikan di pertemuan ke depan. Oke, ini saya masih share kalau ada yang mau lihat. Ini recording sudah saya